Oke baik, halo semuanya, selamat pagi untuk kita semua ya. Ya baik. Bagaimana dengan kabar kalian semua hari ini? Kabar baik ya tentunya. Lalu bagaimana kondisi corona saat ini? Mungkin ada yang mengalami stres atau apa gitu? Ada? Tidak, santai-santai saja ya. Oke baik ya adik-adik, syukurlah karena kalian semua dalam keadaan baik, sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik ya. Untuk kita lakukan, kita punya kegiatan yang namanya bimbingan kelompok ini ya adik-adik. Oke baik, terima kasih karena kalian juga sudah meluangkan waktu untuk mengambil bagian dari kegiatan ini ya adik-adik. Baik, sebelum kita memulai kita punya kegiatan pada pagi hari ini, sebagai insan yang bertuhan ya, bagi insan yang bertuhan, alangkah lebih baik kita membuka dengan doa ya adik-adik. Oke baik, mungkin Ibu mempersilakan salah satu untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Oh oke adik, ya silakan. Oke baik. Amin. Oke baik, terima kasih ya terima kasih ya adik sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Ini pada pagi hari ini adik-adik, kita akan lakukan suatu kegiatan yang namanya bimbingan kelompok ya, seperti yang ibu sudah sampaikan sebelumnya. Apakah adik-adik tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu ya. Oke baik. Lalu oke baik, karena tidak ada yang tahu mengenai apa itu bimbingan kelompok, jadi ibu akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok ya adik-adik. Oke baik, bimbingan kelompok itu sendiri ya baik, jadi begini, sebelum ibu menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuan dan juga langkah-langkah dalam kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya ibu ingin adik-adik semua memperkenalkan diri dulu ya. Soalnya kan ibu juga belum tahu nama-nama adik sekalian, karena kita adik-adik semua berasal dari kelas yang berbeda-beda. Oke baik, kalau begitu kita perkenalan dirinya itu kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Oke baik, adik kesempatan diberikan. Baik. Oke baik, terima kasih Ade Lola. Oke ya, selanjutnya silakan. Ya halo Ade Putri. Putri. Oke baik, selanjutnya adik siapa? Oke, silakan diperkenalkan diri ya. Baik, halo adik Aldo. Oke, berarti sudah ada Lola, sudah ada Putri, sudah ada Aldo. Ya adik, ya selanjutnya silakan diperkenalkan diri dulu ya. Terima kasih adik Alia, halo, sudah memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Jadi di sini sudah ada Lola, sudah ada Putri, sudah ada Aldo, sudah ada Alia. Oke baik, selanjutnya ada lagi ya, silakan perkenalkan diri dulu ya adik. Baik, terima kasih. Halo Ade Sinta. Oke baik, terima kasih Ade Sinta yang sudah memperkenalkan diri. Oke baik, jadi di sini sudah ada Lola, sudah
ada Putri, ada Aldo, ada Alia, ada juga Sinta. Oke, baik, kalian berlima ya pada pagi hari ini. Dan yang bikin ibu speechless begitu dengan kehadiran ada Aldo, yang dimana dia menjadi salah satu laki-laki dari kalian semua. Oke, baik, terima kasih ada Aldo yang sudah mau bergabung di sini walaupun kelihatannya laki-laki tunggal ya di sini. Oke, baik, tidak apa-apa. Baik ya, terima kasih. Oke ya, baik, kalau begitu sekarang ibu sudah mengenal kalian dan kalian juga sudah mengenal satu sama lainnya, atau ada yang belum kenal? Sudah ya. Oke, baik, tentu saja semua sudah kenal satu sama lain. Baik, kalau belum itu ibu juga mau memperkenalkan diri, atau adik-adik semua sudah tahu, sudah kenal ibu? Sudah. Oke, kalau memang sudah kenal dengan ibu tapi ibu mau kenal ibu punya diri juga. Oke, adik-adik semuanya, perkenalkan, nama ibu tuh Ibu Ria ya. Seperti yang adik-adik sudah tahu, ibu tuh guru BK baru di sekolahnya adik-adik semua. Iya. Halo juga. Oke, baik. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, kita akan melakukan namanya kesepakatan waktu dulu ya. Kita buat kesepakatan waktu. Kegiatan kita ini kita mau melakukannya selama beberapa menit, beberapa jam. Tidak mungkin sampai berjam-jam. Ya, mungkin ada yang mau berpendapat, tergantung dari ibu. Oke, baik, kalau begitu kita lakukan, kita punya kegiatan ini selama 45 menit. Bagaimana? Setuju? Oke, baik, setuju ya, 45 menit ya. Baik, 45 menit. Baik, terima kasih. Oke, baik, langkah selanjutnya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bimbingan kelompok, menjelaskan tentang topik dan juga tujuan daripada kita membahas topik ini ya adik-adik. Oke, baik, jadi adik, bimbingan kelompok ini adik itu tuh pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 orang peserta didik, atau yang bisa biasanya itu di dunia BK itu disebutnya itu konseli ya adik-adik, konseli. Jadi agar mereka mampu melakukan pemecahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan gitu ya adik-adik. Oke, baik. Terus bimbingan kelompok ini juga terlebih dahulu dibentuk sebuah kelompok begitu. Dibentuk terlebih dahulu sebuah kelompok, kemudian kita akan membahas suatu rumusan topik yang akan dibahas begitu. Jadi topik dalam bimbingan kelompok ini dia tuh bersifat umum ya adik-adik, dia tuh bersifat umum dan tidak bersifat rahasia, seperti cara-cara efektif dan terus kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, dan penanganan konflik, atau dalam mengelola yang namanya stres ya adik-adik. Terus dari penjelasan ibu yang tadi ibu sudah jelaskan ya adik-adik, apakah adik-adik semua sudah mengerti apa itu bimbingan kelompok? Bagaimana? Oke, baik, sudah mengerti. Adik Putri sudah mengerti? Sudah ya. Adik Aldo mengerti. Adik Alia bagaimana? Mengerti atau bagaimana? Oke, sudah mengerti. Adik Sinta bagaimana? Sudah mengerti? Oke, sudah ya adik-adik. Baik, terima kasih banyak karena kalian begitu bijak sehingga bisa dengan cepat mengerti apa yang ibu sampaikan ya. Baik, terima kasih banyak. Bagus ya. Bagus, kalian karena sudah cepat memahami apa yang ibu sampaikan. Jadi begini ya teman-teman, topik yang akan kita bahas hari ini adalah kita itu ya adik-adik, kita akan membahas tentang ini nilai sosial dalam beribadah ya adik-adik. Jadi adik-adik, di sini topik yang akan kita bahas itu seperti yang tadi ibu sudah sampaikan, yaitu nilai sosial dalam beribadah.
Oke ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit nilai tadi nilai sosial dalam beribadah ya adik-adik. Sebelumnya itu mungkin ada yang mau berpendapat dulu ya. Sekarang kita diskusikan bersama ya. Jadi Ibu menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini ya adik-adik. Jadi baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang nilai-nilai sosial dalam beribadah. Baik. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana ya nilai sosial. Apa itu nilai sosial ya adik-adik? Oke baik. Jadi begini adik-adik. Bagaimana ada Lola? Mungkin ada yang mau dibicarakan? Oke ya, tidak ada ya. Baik. Oke. Jadi begini, nilai sosial itu adik-adik adalah berbagai prinsip atau anggapan maupun sebuah kenyataan gitu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini juga menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat ya adik-adik, dan dianggap baik dan benar serta wajib untuk dipahami bersama. Terus yang dipatuhi nilai sosial tidak berbentuk tulisan, melainkan dia tuh berbentuk lisan serta diketahui dan disepakati bersama oleh setiap anggota masyarakat ya adik-adik. Dan dalam suatu masyarakat nilai sosial juga dapat sangat beragam dan selalu berubah, di mana mengikuti perkembangan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi adik-adik, nilai sosial itu diperlukan untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat gitu ya adik-adik. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi dalam suatu masyarakat itu adik-adik, nilai sosial itu sangat beragam dan di sana juga selalu berubah, yang dimana selalu mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya kayak bagaimana? Jadi dalam suatu masyarakat itu trennya itu seperti ini. Jadi nilai agamanya itu harus diterapkan juga dalam tren yang saat itu sedang booming begitu ya ada. Oke baik. Terus sekarang beribadah. Jadi adik-adik, beribadah adalah bersikap sopan santun, sopan santun begitu. Dan beribadah itu berarti suatu perbuatan yang dimana untuk menyatakan bukti bakti kita kepada Tuhan ya, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan itu sendiri ya. Oke baik, itu sekilas penjelasan Ibu mengenai nilai sosial serta beribadah ya, serta penjelasan dari beribadah itu sendiri. Jadi mungkin dari dua penjelasan ini Ade Putri, Ade Ade Lola, Ade Aldo, Ade Alia, Ade Sinta, mungkin ada yang mau disampaikan ya adik-adik. Mungkin ada yang Ibu saya pengen berpendapat. Mungkin ada Ade Lola, Putri, tidak ada. Aldo, pas. Oh pas, oke. Baik, terima kasih. Mana ada Alia? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Jangan malu-malu ya. Oke, yang mau berpendapat silakan. Ini ruang kita untuk berdiskusi. Gimana kan kita memakai teknik diskusi ya. Jadi teman-teman kita memakai teknik ini. Jadi teman-teman bebas mau berbicara, mau mendiskusikan mengenai topik yang sementara kita bahas ini ya, dipersilakan ya. Oke baik. Terus apa lagi adek? Ini ada
ada yang mau disampaikan? Baik, tidak ada ya. Dari tadi nih ibu sendiri yang bicara Sani. Oke, senyum dulu. Aduh, jangan tegang-tegang ya. Di sini kita santai-santai, slow-slow, yang dimana kita tuh bahas suatu topik yang ibu juga butuh masukan dari adik-adik gitu ya. Oke, baik, kita lanjut dari berikutnya ya adik-adik. Oke, baik. Jadi materi selanjutnya itu bentuk-bentuk nilai sosial dalam beribadah. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa macam bentuk-bentuk nilai sosial dalam beribadah ya. Yang pertama itu bersikap sopan santun dalam beribadah. Jadi sikap santun itu kan sangat diperlukan ya adik-adik. Jadi dalam beribadah seseorang harus bersikap sopan sehingga apa yang hendak disampaikan melalui ibadah dapat tersampaikan dengan baik ya. Jadi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, jadi dalam kita beribadah itu kita harus bersikap sopan ya, bersikap santun, tenang, sehingga ketika kita sampai di tempat ibadah atau memang kita beribadah, kita sedang beribadah di rumah ya, atau di tempat Tuhan gitu ya, itu kita harus bersikap sopan, santun, tenang, agar bagaimana apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu didengar dan benar-benar kita sampaikan, kita rasakan dari dalam hati. Atau ada yang pergi ke gereja, ada yang pergi ke gereja baru gerak sana, gerak sini, baru dia minta Tuhan, bilang Tuhan ampunilah dosa-dosa saya. Tuhan bilang saya ampuni kau, tapi kau punya sikap saja datang di saya punya rumah, kau punya sikap semacam cacing kepanasan, jalan sana jalan sini, duduk tidak tenang, lirik sana lirik sini ya gitu ya. Jadi kan kita tuh sebagai insan yang bertuhan, kita ketika datang ke rumah Tuhan tuh kita sopan ya, seperti yang sudah ibu sampaikan kan. Kalau kita sopan, kita santun, kita tenang, ketika dalam menyampaikan kita punya permohonan doa, kita memohon ampun kepada Tuhan, semua permohonan itu dapat didengar oleh Tuhan ya. Jadi kalian jangan bilang, ibu nih guru BK mah dia cara macam ke guru agama, lebih dari guru agama juga soalnya ya. Jadi ibu menjelaskan apa yang bisa ibu jelaskan, yang ibu tahu ibu sampaikan kepada adik-adik semua. Kita saling berbagi. Mungkin ada yang pengetahuannya lebih dari ibu, bisa disampaikan kepada ibu. Ibu juga bisa, kalau ibu mendengar pendapat dari adik-adik, bisa menambahkan juga pengalaman untuk ibu ya. Ibu juga bisa belajar dari adik-adik semua. Oke, baik. Jadi dalam bersikap sopan santun dalam beribadah nih, mungkin adik-adik semua ada yang mau memberi pendapat atau bagaimana? Baik, ada Dola mungkin mau memberi pendapat. Putri? Tidak ada. Oke. Aldo, laki-laki tunggal nih dari tadi dia hanya senyum-senyum Sani. Oke, ada Aldo tidak ada ya. Bagaimana? Ini ada Alia? Ada? Oke, tidak ada. Pas. Pas. Orang ngomong pas, ibu pas. Oke, baik. Selanjutnya ada Sinta. Bagaimana? Pas. Oke. Kira dia juga ada mau tambahkan sedikit. Ibu sudah kayaknya dia mau tambahkan nih, saya pasti dapat pelajaran baru lagi nih ya. Ternyata tidak. Oke ya. Baik, jadi santai-santai saja, jangan terlalu tegang. Jadi ya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke. Jadi sekarang ini kita lanjut. Yang berikut yaitu mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama. Jadi teman-teman, adik-adik ya,
mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama itu juga adalah sebuah bentuk dari nilai sosial dalam beribadah, ya. Jadi bukan hanya bersikap sopan santun beribadah saja yang masuk dalam bentuk nilai sosial dan dalam beribadah, akan tetapi mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama itu juga adalah bagian daripada bentuk nilai sosial dalam beribadah, ya. Jadi begini adik-adik, dalam suatu lingkungan sangat diharapkan dapat membangun relasi yang dimana relasi itu baik dalam beribadah dengan mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama-sama, sehingga dapat terjalin sebuah hubungan yang harmonis antar masyarakat, bukan antar sesama jenis, ya. Itu kalian pergi beribadah atau pergi pacaran, pergi lirik-lirik, tidak kan? Ya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama itu dalam suatu lingkungan yang dimana sangat diharapkan dapat membangun relasi yang baik, relasi yang kuat dalam beribadah, begitu. Jadi dengan mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama-sama sehingga terjalin hubungan yang harmonis antar masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi ketika kita berada dalam suatu masyarakat, kita mau pergi beribadah, alangkah lebih baiknya itu kita saling mengajak. Jadi mengajaknya itu bukan kayak hanya kita karena kita sesama agama, satu agama begitu, jadi kita hanya ajak dia, tidak juga. Mungkin kita bukan mau mengatur cara beribadah, bukan cara beribadah, mengatur iman seseorang, tetapi kita hanya mengingatkan saja gitu, teman, ayo pergi ibadah. Kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa. Nah, teman, saya hanya ajak untuk beribadah, mungkin teman mau ikut, ayo kita sama-sama pergi beribadah gitu. Dan mengajak beribadah juga bukan hanya mengajak yang kita sesama satu agama, tidak. Kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Teman-teman, kita pergi ibadah. Kau ajak saya pergi ibadah di kau punya tempat ibadah, bagaimana? Kita kan beda keyakinan. Kan teman pergi ibadah di teman punya tempat ibadah, saya pergi di saya punya tempat ibadah. Hanya saya ajak teman supaya kita jalannya sama-sama gitu. Dan di situ kita nilai sosial sudah mulai terjalin, ya, dimana kita membangun keakraban, keharmonisan antar masyarakat. Oke. Jadi untuk poin yang kedua ini mungkin adik berlima mungkin ada yang mau menanggapi, ada Lola, ada Putri, ada Aldo, ada Alia, ada Sinta, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai poin kedua, yaitu mengajak satu sama lain untuk beribadah bersama. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ada? Tidak ada, ya. Dari tadi Ibu yang bicara banyak sekali nih, Ibu yakin pasti dalam hati kalian tuh, ini Ibu banyak banget. Mungkin ada yang dalam hati dia bilang begitu di Ibu, terus sama dia formal nih. Oke, baik, ya. Selanjutnya kita lanjut pada poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga itu mengikuti kegiatan rohani di lingkungan masyarakat, ya. Jadi poin ketiga ini ada deh, mengikuti kegiatan rohani di lingkungan masyarakat. Itu juga menjadi salah satu bagian daripada bentuk nilai sosial dalam beribadah, ya. Oke. Jadi dalam suatu lingkungan masyarakat tentu saja ada kegiatan-kegiatan rohani. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani di lingkungan. Nah, seperti yang sudah Ibu
sebagaimana anggota masyarakat yang baik, kita harus berpartisipasi aktif, mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan rohani di lingkungan. Jangan sampai ada kegiatan rohani orang bilang latih kor, kita latih kor karena minggu depan kita punya lingkungan yang tangguh. Oh, sampai di sana mama dong sayang latihan. Nah, anak-anak muda dong di mana? Duduk semua di deker-deker tuh, sudah ada yang duduk. Sudah ada yang mau pergi ini latihan kor. Itu kan kita tidak menunjukkan bahwa kita sebagai anak muda tuh tidak aktif sama sekali di lingkungan. Seperti yang ibu lihat tuh biasa kalau latihan kor nih ya, latihan kor. Oh, sudah paling mama dong anak-anak muda dong duduk pegang HP. Nah, siapa lagi yang mau pergi latihan kor? Oh, persetan mereka bilang oh persetan. Padahal itu juga menjadi salah satu bukti bakti kita terhadap Tuhan. Kita mengambil peran di masyarakat, mengambil peran dalam beribadah dalam lingkungan gereja atau tempat ibadah kita masing-masing ya. Jadi ya teman-teman, Putri jangan bilang nanti ibu nih hanya jelaskan berikutnya agama. Saya di sini sebagai apa? Tidak ya. Jadi ini sebagai contoh ya, Putri jangan dimasukkan ke dalam hati ini sebagai contoh ya, jangan marah-marah. jangan mengambil hati ya, jangan marah. Oh, baik ya. Itu saja materi dari ibu ya, adik-adik. Jadi itu saja materi yang ini ibu sampaikan hari ini. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang mau menyampaikan pendapat mengenai materi kita. Jadi bagaimana salah satu bentuk, coba kalian ceritakan mungkin salah satu bentuk bakti kalian dalam beribadah begitu apa, terus nilai sosial yang pernah kalian terapkan dalam beribadah itu seperti apa ya. Mungkin ada yang pernah begini. Kita mulai dari adik siapa, Sinta atau Lola? Ayo siapa? Oke, adik Sinta. Oke, baik, adik Sinta silakan duluan ya. Itu menjadi salah satu bakti mungkin kadang kita ikut kadang tidak ya. Terima kasih Ade Sinta. Berikutnya siapa, Ade Alia? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Iya, memang sangat betul ya. Iya, betul sekali. Adelia, terima kasih Adelia sudah mau menyampaikan mengenai nilai-nilai sosial dalam beribadahnya. Baik, selanjutnya Ade Aldo, ibu persilakan, laki-laki tunggalnya. Oke, Ade Aldo silakan. Ya, silakan. Gimana? Baik, selanjutnya Ade Putri. Iya, Ade Putri, ibu persilahkan. Iya, betul sekali ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya yang terakhir
terakhir ada Lola, Ibu persilakan. Baik, terima kasih ya adalah yang sudah berpendapat. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah bersedia untuk sharing, berpendapat, dan jujur menceritakan sikap kalian mengenai nilai sosial dalam beribadah. Jadi Ibu hanya ingin menyampaikan saja kalau sebagai siswa yang baik itu kita harus punya sikap yang dimana kita harus menerapkan nilai-nilai sosial yang kita sudah belajar di sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat kita terapkan lagi di masyarakat, dimana kita sebagai siswa kita di mata masyarakat itu kita adalah orang-orang hebat, kita cari khusus untuk belajar di sekolah. Setelah kita belajar di sekolah, kita terapkan di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan masyarakat, dalam lingkungan kita untuk beribadah ya, begitu. Seperti kita tuh dianggap sebagai panutan ya, gitu. Dan itu juga salah satu nilai sosial yang harus kita terapkan, itu nilai dalam beribadah itu salah satunya adalah bertanggung jawab kan, iya. Jadi kalau sudah diberi bagian begini harus bisa bertanggung jawab ya terhadap salah satunya bertanggung jawab dalam diri kita sendiri. Adik Putri ini dari tadi dia ini hari semua sudah mau selesai baru dia aktif sekali. Iya betul, bertanggung jawab. Iya betul ya, seperti yang sudah disampaikan Adik Putri tadi, salah satunya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Kita sendiri beres dulu ya baru kita atur orang lain, supaya kita bisa dengar nanti pada saat kita ngobrol orang lain, depo diri saja tidak beres baru dia atur kita ya. Tidak ya. Iya betul, seperti yang sudah disampaikan. Terus kita juga harus bisa bertanggung jawab dalam mengambil suatu keputusan. Kita sudah berani mengambil keputusan, kita juga harus bertanggung jawab ya kan, pada orang tua, teman, masyarakat sekeliling kita, begitu. Terus apakah dengan begini adik-adik semua siap untuk menerapkan nilai-nilai sosial dalam beribadah? Bagaimana? Siap, oke ya, siap. Emang Ibu punya adik-adik nih semuanya tuh aktif ya. Ibu senang sekali kalian. Oke baik, walaupun pada akhirnya tidak. Ya bercanda ya. Baik, bagus sekali ya. Hari ini kalian sudah mau berkomitmen dengan kesadaran adik-adik dalam bertanggung jawab serta mengambil peran dalam menerapkan nilai-nilai sosial dalam beribadah ya. Terus kalian juga harus bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah tadi kita bahas bersama itu ya, yang tadi sudah ada bilang begini itu kalian harus terapkan dalam lingkungan masyarakat dan beribadah ya. Oke baik ya. Baik, supaya Ibu bisa melihat apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini, Ibu mau memberikan tugas kepada adik-adik semua ya. Tugasnya itu adik-adik harus membuat sebuah mading, majalah dinding ya. Kalian bikin mading, yaitu dengan temanya itu nilai-nilai sosial dalam beribadah. Kalian tempel di papan biar nanti teman-teman yang itu lihat. Iya ya. Bagaimana? Siap? Oke, siap.
Ya, baik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan ini, walaupun banyak sekali kendala karena tadi ada yang mau datang. Kita sudah berusaha untuk melakukan ini secara offline ya, walaupun sudah dengan suasana corona seperti ini, tapi kita bisa melakukan ini secara offline. Puji Tuhan ya adik-adik ya, puji Tuhan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mendaulatkan salah satu untuk memimpin kita dalam doa ya. Baik, Putri, ya Putri silakan berdoa ya. Terima kasih adik Putri sudah memimpin doa ya. Baik, terima kasih juga adik-adik semua. Sampai jumpa ya. Selamat sore untuk kita, selamat pagi. Oh, Ibu Galvok. Iya, Aldo sempat-sempatnya. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selalu pakai masker biar kita tuh cepat offline. Semua aktivitas kita bisa dilakukan secara offline ya. Kalau kita tidak patuhi protokol kesehatan ya mau bagaimana lagi? Pemerintah akan menindak dengan tegas ya. Oke, baik. Ibu nih habis cuma ceramah ya, tidak. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini.